Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik selalu. Kali ini saya akan mengupas masih di seputaran ternak entok ya. Ada komentar yang bertanya kepada saya bahwa apakah ternak entok itu potensi ruginya ada atau tidak, atau semuanya untung. Kok kayaknya Bang Rinto selalu menyampaikan untung-untungnya saja. Sebetulnya di banyak video saya sudah menyampaikan bahwa semua usaha ternak termasuk ternak entok itu punya potensi merugi. Sudah pasti ya, semua jenis usaha itu pasti punya potensi merugi. Lalu apa yang menyebabkan ternak entok itu bisa merugi? Jadi saya kali ini akan mengulas soal potensi kerugian yang bisa timbul dalam usaha ternak entok. Yang pertama teman-teman perlu ketahui bahwa entok hari ini, daging entok tepatnya, karena sebagian besar yang tanya ke saya itu adalah peternak entok untuk jenis pedaging. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk ternak entok atau daging entok kali ini belum bisa menjadi sumber protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia masih mengedepankan daging ayam, baik itu ayam kampung maupun ayam pedaging. Entok itu belum banyak dijadikan sebagai menu utama dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Ya, itu satu. Artinya apa? Artinya bahwa dalam menjual entok pedaging ini pasti akan mengalami kesulitan atau kendala. Hanya beberapa wilayah saja atau kota-kota besar saja yang bisa menyerap daging entok. Karena itu, ketika teman-teman ingin memelihara entok pedaging ya, entok lokal maupun entok Rambon yang nanti akan diambil dagingnya, maka survei dulu kebutuhan daging atau minat masyarakat terhadap daging entok itu besar atau tidak. Jangan sampai teman-teman ketika memelihara entok ya, entok pedaging, tidak bisa menjual entok pedagingnya atau harganya itu murah. Nah, di sebagian besar masyarakat Indonesia atau wilayah Indonesia itu memang belum menjadikan daging entok sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani, sehingga mudah sekali harga jual entok di pasaran itu naik turunnya sangat drastis ya. Seperti kali ini harga entok di pasaran masih kurang menguntungkan bagi peternak ya, meskipun saat ini sudah memasuki bulan ruah atau memasuki hampir bulan Ramadan, tapi harga entok belum juga naik. Ini karena apa? Karena memang tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging entok itu masih rendah. Dan hal ini dipengaruhi juga terhadap situasi ekonomi nasional yang memang belum memungkinkan untuk masyarakat membeli atau memenuhi kebutuhan daging hewani begitu. Itu. Kemudian yang kedua, bahwa pakan entok itu konsumsinya sangat besar dibandingkan dengan ayam ya. Jadi karena ukuran temboloknya itu lebih besar daripada ayam, maka tingkat konsumsinya itu lebih besar. Maka ketika teman-teman itu memelihara entok, maka harus siap dengan pakan alternatif, karena kalau kemudian membeli pakan pabrikan itu bisa dipastikan itu pasti akan merugi. Nah, di sebagian wilayah memang ada yang potensi pakan alternatifnya itu ada, tapi ada juga yang memang situasi lingkungannya itu tidak memungkinkan adanya pakan alternatif atau sumber pakan alternatif. Karena itu bagi teman-teman yang wilayahnya itu tidak tersedia pakan alternatif untuk entok, saya sarankan untuk tidak ternak entok. Karena kalau semua pakannya itu beli, apalagi kelasnya adalah kelas pedaging, maka akan rugi. Biaya pakannya itu akan tinggi, sementara penjualan daging entoknya itu murah. Jadi tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Nah, itu berbeda ketika teman-teman memelihara entok jenis hias, yang kemudian itu kelasnya kelas hobi, kelas kontes, dan tidak ada patokan harga yang baku. Tergantung motifnya, tergantung ukurannya, tergantung selera pembelinya ya. Kalau pembelinya itu memang suka dengan motif tertentu, harganya cocok, dia punya uang, berapapun akan dia bayar. Itu perbedaannya ketika teman-teman memelihara entok hias. Tapi kalau jenis entok pedaging,
Wah, ini tergantung sekali dengan situasi pasar ya, situasi tingkat kebutuhan konsumsi daging masyarakat dan situasi ekonomi nasional. Itu. Jadi pakan pakan harus punya pakan alternatif ketika teman-teman itu akan memelihara entok begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan penyakit. Jadi entok ini memang banyak yang bilang itu memang lebih kebal daripada ayam. Tapi perlu teman-teman ketahui, banyak cerita, sudah banyak kasus bahwa banyak peternak itu yang mengalami kematian karena penyakit MB, virus MB. Nah, hal ini membantah bahwa entok itu juga sebetulnya rawan terhadap penyakit. Karena itu dari sisi pemeliharaan itu teman-teman harus betul-betul memperhatikan kebersihan kandang, kemudian kalau perlu dilakukan vaksinasi secara rutin, secara berkala agar virus-virus dari luar itu tidak bisa menyerang entok-entok kita. Nah itu, kalau soal penyakit sama ya dengan ayam, cuman kalau di dalam peternakan ayam yang intensif maka dia lebih banyak atau apa ya, ada standar khusus soal vaksinasi. Sementara di peternakan entok itu masih banyak peternak yang tidak melakukan vaksinasi secara ketat. Jadi paling hanya waktu kecil usia berapa 3 hari ya atau 4 hari itu divaksin. Udah itu tok sekali aja. Bahkan ada yang memang sama sekali tidak melakukan vaksinasi. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ternak entok itu apa ya, lebih kebal penyakit ya. Tapi kalau saya menyarankan bahwa untuk entok ya, silahkan melakukan vaksinasi secara rutin sehingga nanti kesehatan entok itu bisa terjaga dan kemudian tidak terserang penyakit, tidak mati dan teman-teman tidak merugi. Itu beberapa hal yang bisa memicu terjadinya kerugian bagi peternak entok. Dan cerita bahwa peternak entok gulung tikar itu sudah banyak teman-teman. Jadi jangan dikira bahwa peternak entok di Purworejo sendiri juga sudah banyak yang gulung tikar, artinya milih berhenti dan beralih profesi karena memang masing-masing peternak mengalami kendala masing-masing ya, yang kemudian barangkali mereka memutuskan untuk berhenti peternak entok dan beralih, ada yang peternak kambing, ada yang peternak bebek dan lain-lain. Itu semua pilihan tergantung dari sisi cara mengatasi persoalan tersebut. Dan peternak entok yang masih bertahan juga masih banyak. Jadi antara peternak yang masih menekuni dan bisa mengambil untung dari dunia peternakan entok pasti ada, dan ada juga yang memang sudah gulung tikar dan memilih untuk ternak hewan yang lain. Itu teman-teman. Jadi saya tidak melulu menyampaikan soal keuntungan, tapi juga saya menyampaikan kerugian, potensi kerugian yang bakal dialami oleh para peternak entok ya, sehingga teman-teman bisa melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan sampai teman-teman itu hanya melihat YouTube kemudian tergiur tanpa kemudian belajar lebih jauh soal bagaimana tata laksana manajemen menjalankan usaha ternak entok. Itu ya teman-teman, video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.